sangat ingin tahu seperti apa rupa Tuan Steele yang misterius itu. Namun, Jordan telah menginstruksikan Ashley untuk tidak memberitahu orang lain tentang dia. Dia tidak akan melanggar perintahnya hanya untuk uang. Ashley buru-buru mengembalikan uang itu ke Elle dan membantah, "Nona Camden, saya tidak punya foto Tuan Steele. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa dia sangat tampan dan seusia Anda." Petik 2. Mendengar kata-kata "sangat tampan", hati Elle mulai berdebar gembira. Meskipun permintaannya untuk membahas kontrak dengan Jordan sekali lagi ditolak, Elle yang cantik tapi bodoh dan gila anak laki-laki pergi dengan gembira. Bangkok, Thailand. Salvatore tiba dengan pesawat dan bertemu dengan bosnya, Pablo Dalton. Karena keterlibatan Pablo dalam beberapa bisnis bawah tanah di Bangkok dan perekrutan banyak pejuang, dia telah sering bepergian ke dan dari Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir. Pablo minum alkohol di bawah cahaya redup gimnasium kecil tempat pertandingan tinju bawah tanah berlangsung, sambil menyemangati petarungnya di atas ring. Dalton, kata Salvatore dengan hormat ketika dia tiba di samping kursi Pablo. Pablo mengabaikan Salvatore sampai pertandingan tinju berakhir. Dia kemudian memandang Salvatore dengan gembira dan bertanya, "Salvatore, mengapa kamu datang ke sini jauh-jauh dari Orlando? Apakah sesuatu terjadi?" Salvatore mengangguk. Melihat bahwa Pablo telah menyesap minuman keras, dia buru-buru mengambil botol itu untuk mengisi cangkir Pablo sampai penuh. "Anda sangat bijaksana, Tuan Dalton. Saya memang mengalami beberapa masalah di Orlando, dan saya butuh bantuan Anda." Petik 2. Pablo mengeluarkan cerutu dan mengendusnya sebelum berkata, "Akhir-akhir ini ada larangan ketat terhadap industri kejahatan, dan saya rasa sebagian besar toko Anda telah disita. Saya yakin Anda memiliki kurang dari 100 bawahan yang tersisa, bukan?" Petik 2. Pablo adalah orang yang merawat Salvatore, jadi dia secara alami tahu bahwa Salvatore dulunya memiliki ratusan bawahan. Salvatore terus mengangguk. "Anda benar, Tuan Dalton, saya hanya memiliki 10 bawahan yang tersisa, tetapi hari ini, seorang bajingan muda bernama Jordan Steele melumpuhkan mereka." Pablo tersenyum dan baru saja akan memotong cerutunya. Tetap saja, setelah mendengar kata-kata Salvatore, dia menjadi marah dan menghancurkan pemotong cerutu ke kepala Salvatore. "Kau bodoh, saya pikir Anda setidaknya memiliki 70 atau 80 bawahan yang tersisa, tetapi ternyata Anda hanya memiliki 10 yang tersisa. Anda bahkan membiarkan seseorang melumpuhkan mereka. Saya menyerahkan ratusan bawahan kepada Anda sebelum saya meninggalkan Orlando saat itu, tetapi Anda gagal menjaga satu pun tetap hidup dan sehat." Masih belum puas setelah memukulkan pemotong cerutu ke Salvatore, Pablo memberinya tamparan keras lagi di kepalanya. Salvatore tidak berani menghindar dan membiarkan Pablo terus memukul dan menyerangnya. Setelah Pablo mendidih, Salvatore mengambil pemotong cerutu dan memotong cerutu untuk Pablo. Dia berkata, "Tidak hanya toko saya yang disita, tetapi banyak bisnis saya yang lain juga belum berjalan dengan lancar. Selain itu, sekarang karena pengantar makanan, sopir taksi, dan pembuat konten media sosial adalah pekerjaan yang sangat menguntungkan, banyak bawahan telah memutuskan untuk beralih ke industri lain. Cukup bagus untuk masih memiliki 10. Petik 2. Sambil mengisap cerutu, Pablo mengangguk dan berkata, "Saya sudah lama tahu bahwa zaman telah berubah dan dunia tidak lagi seperti dulu ketika saya masih muda. Di era itu, kami dulu bisa berkembang hanya dengan memenangkan beberapa perkelahian dan perkelahian. Para hooligan akhir-akhir ini semuanya tidak berguna yang tidak bisa melawan. Tidak mengherankan bahwa 10 bawahan Anda telah lumpuh." Petik 2. Pejuang acak manapun milikku dapat dengan mudah mengalahkan 10 bawahanmu. Apakah Anda tahu apa alasannya? Salvatore berkata dengan rendah hati, "Tuan Dalton, tolong ajari aku." Pablo berkata, "Itu karena mereka hidup terlalu nyaman. Ketika Anda menjalani kehidupan mewah yang nyaman, mengapa Anda repot-repot berjuang keras? Hanya ketika Anda menderita kemiskinan, Anda dapat mengerahkan semangat juang penuh Anda. Kami adalah sekelompok individu yang hidup dalam kegelapan, dan tidak ada ruang bagi kami untuk bertahan hidup di siang hari bolong. Oleh karena itu, 2 tahun lalu, saya meninggalkan Orlando untuk mengalihkan fokus saya ke tempat-tempat di Asia Tenggara di mana kemiskinan merajalela. Saya sudah memiliki lebih dari 2.000 bawahan di sini, dan masing-masing dari mereka dapat mengalahkan 10 orang sekaligus." Penuh kekaguman pada Pablo, Salvatore berkata, "Seandainya saja saya setengah sepandai Anda, saya tidak akan mengalami keadaan yang menyedihkan seperti sekarang ini. Tuan Dalton,
Tolong izinkan saya membawa 100 bawahan Anda kembali bersama saya dan membalaskan dendam saudara-saudara kita. Pablo melirik Salvatore dengan dingin dan berkata, sama seperti Anda, saya seorang yatim piatu, tetapi saya kurang berpendidikan daripada Anda. Saya berhasil memiliki pola pikir dan prestasi yang saya lakukan hari ini, semua berkat Pak Reyes, yang telah mendidik saya. Salvatore selalu mendengar tentang Tuan Reyes dari Pablo, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Omong-omong tentang Tuan Reyes, saya sudah lama tidak mengunjunginya. Tampak jelas bahwa Pablo sangat menghormati Tuan Reyes saat dia dengan cepat meletakkan cerutunya dan mengambil ponselnya untuk menelponnya. Tuan Reyes, aku tidak mengganggu istirahatmu kan? Pablo bertanya dengan ekspresi hormat. Salvatore menyaksikan dari samping, ingin mendengar bagaimana suara bos-bosnya terdengar. Pablo berkata, ya, saya berencana untuk kembali ke Orlando dalam beberapa hari ke depan untuk menangani beberapa hal. Saya sudah lama tidak mengunjungi Anda, jadi saya menyiapkan beberapa hadiah, dan saya berniat untuk mengunjungi Anda segera. Apakah kamu di kota? Apa? Anda di Orlando? Itu keren. Saya akan memesan penerbangan kembali ke Orlando sekarang untuk melihat Anda segera, Tuan Reyes. Setelah menutup telepon, Pablo berseru riang dengan seringai lebar di wajahnya, saya tidak menyangka Tuan Reyes ada di Orlando sekarang. Salvatore juga sangat bersemangat. Betulkah? Saya telah mendengar Anda menyebut Tuan Reyes beberapa kali selama beberapa tahun terakhir, tetapi saya belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Anda harus memperkenalkan saya kepadanya kali ini. Petik 2. Memukul. Pablo menamparkan Salvatore dan menegur, Tuan Reyes adalah status yang mulia. Dia bukan seseorang yang bisa ditemui oleh orang yang tidak kompeten dan tidak berguna sepertimu. Bahkan saya harus membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu Pak Reyes. Pesan penerbangan segera. Saya akan mengunjungi Reyes dan pada saat yang sama berurusan dengan Pang Jordan Steel yang Anda sebutkan. Salvatore berseru, ya, Tuan Dalton. Di malam hari, Elle kembali ke rumah dan memberitahu orang tuanya tentang apa yang terjadi sore ini. Herman tertawa dan berkata, saya heran Pak Steele mengatakan bahwa dia tidak akan bisa berbicara tentang pekerjaan dengan serius jika dia terus menatap Anda. Elle, sepertinya Tuan Steele jatuh cinta padamu. Elle sedang berbaring di sofa dengan selembar masker wajah di wajahnya. Dia berkata dengan sombong, itu tidak perlu dikatakan lagi. Setelah beberapa pemikiran, Herman berkata, karena Tuan Steele ingin orang lain mendiskusikan kontrak dengannya, Drew akan menggantikanmu. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Drew sedang mengirim SMS ke Salvatore saat ini. Dia baru saja menerima pesan dari Salvatore yang mengatakan bahwa Jordan akan dipukuli sampai babak belur besok. Drew tersenyum dan berkata, tentu, kebetulan aku berencana untuk pergi mencari hal yang sia-sia itu besok. Keesokan paginya, Pablo dan 100 bawahannya, yang dibawanya dari Bangkok, tiba di villa tempat Tuan Reyes tinggal. Khawatir dia akan mengganggu istirahat Tuan Reyes, Pablo berdiri dengan hormat di pintu dari jam 5 pagi sampai jam setengah 7 pagi. Seorang pelayan berjalan keluar dari villa dan berkata, Tuan Reyes ingin kau masuk. Baru saat itulah Pablo, yang selalu tinggi di udara, masuk perlahan. Begitu dia melihat Tuan Reyes, Pablo meletakkan hadiahnya dan berlutut di tanah untuk menyambutnya. Tuan Reyes duduk dan meliriknya. Itu kamu, Pablo. Anda sendiri adalah bos. Anda tidak harus berlutut. Bangun. Pablo terus berlutut dan berkata dengan penuh semangat, saya berhasil sampai sejauh ini hari ini. Semua berkat upaya Anda dalam merawat saya, Tuan Reyes. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Omong-omong Tuan Reyes, bukankah Anda berada di Inggris selama 2 tahun terakhir? Kenapa kamu tiba-tiba kembali ke Orlando? Tuan Reyes berkata, Tuan Steele Senior mengirim saya ke sini untuk membantu Tuan Jordan. Pablo sangat terkejut. Tuan Reyes, bisakah Anda memberitahu saya seperti apa Tuan Jordan? Jika saya gagal mengenalinya dan akhirnya menyinggung perasaannya, saya akan makan sup panas. Petik 2. Tuan Reyes menghela nafas tak berdaya dan berkata, Orlando sangat bersih. Ini akan menjadi kotor begitu Anda datang ke sini. Petik 2. Setelah itu, dia menginstruksikan bawahannya untuk mengirimi Pablo foto. Orang di foto itu tidak lain adalah Jordan. Tuan Reyes sebenarnya adalah kepala pelayan Steelers, Frank
Meskipun dia hanya seorang kepala pelayan, dia telah belajar tentang berinvestasi dari kakek Jordan selama bertahun-tahun dan dengan demikian mengumpulkan kekayaan bernilai miliaran. Selain itu, selama bertahun-tahun, Butler Frank telah membantu merawat banyak orang, dan Pablo adalah salah satunya. Saat Pablo melihat foto Jordan, dia langsung memujinya. Jordan sangat tampan. Sekilas aku bisa tahu bahwa dia adalah keturunan keluarga kaya. Saya sangat berharap bahwa saya dapat mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya suatu hari nanti. Tuan Reyes berkata dengan dingin, Tuan. Jordan sedang dalam misi pelatihan yang ditugaskan keluarganya, jangan ganggu dia. Aku akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu. Ya, Pablo menjawab dengan hormat. Di gedung kantor S Corporation. Drew tiba di kantor Jordan pagi-pagi sekali dan cerah, dan dia menunggu di ruang rapat selama 2 jam. Sama seperti ketika ayahnya, Herman, berkunjung untuk pertama kalinya, Drew tidak sempat menemui Jordan, bahkan segelas air pun tidak dihidangkan. Apa sebenarnya yang coba dilakukan Tuan Steele ini? Dia jelas menyukai adik perempuanku, Elle, tapi dia sangat menyendiri terhadapku. Keturunan keluarga papan atas ini benar-benar sangat eksentrik. Petik 2. Setelah melihat lagi riwayat obrolannya dengan Salvatore, itu tiba-tiba mengingatkan Drew. Fakta bahwa Jordan bekerja sebagai pengawal di S Corporation, atau begitulah pikirnya. Dia kemudian menelepon Jordan. Di kantor presiden, Jordan terkejut melihat Drew meneleponnya di ponselnya. Tentu saja, dia tahu Drew sedang menunggu di ruang rapat perusahaannya dan berdiri di sampingnya. Jordan berpikir, apakah dia akhirnya percaya bahwa saya adalah presiden perusahaan ini? Halo, Jordan menjawab telepon. Yang mengejutkannya, Drew berkata dengan merendahkan, Jordan, kamu berada di gedung kantor sekarang kan? Datanglah ke ruang rapat. Mendengar nada merendahkan Drew, Jordan tahu bahwa dia masih tidak sadar bahwa dia adalah presiden perusahaan. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara dengannya seperti itu. Jordan tidak akan menemuinya sebagai presiden perusahaan. Tetap saja, dia bersedia pergi ke ruang pertemuan untuk bertemu Drew sebagai mantan menantu laki-laki Camdens, hanya untuk melihat apa yang akan dikatakannya. Setelah tiba di ruang pertemuan, Jordan memandang Drew dan bertanya, untuk apa Anda ingin bertemu dengan saya? Drew bertanya, di mana bos Anda, Tuan Steele? Jordan memandang Drew dan berkata, Tuan Steele sedang berbicara dengan seorang retard sekarang. Drew tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku juga menganggap orang itu bodoh. Dia sebenarnya menghabiskan begitu banyak waktu Tuan Steele. Jordan berpikir dalam hati, Drew Camden, dasar bodoh, yang saya maksud adalah Anda. Apakah ada yang lain? Tanya Jordan sambil tersenyum. Melihat betapa sombongnya Jordan, Drew membentak dengan tidak senang, Jordan, kamu hanya seorang pengawal, tetapi mengapa kamu semua berpakaian seperti presiden sebuah perusahaan? Untuk apa kamu berpura-pura? Juga, Anda memukuli saya di depan begitu banyak petinggi di Orlando. Saya pasti akan menyelesaikan skor dengan Anda. Jordan berkata, aku tahu. Apakah Anda tidak meminta Salvatore untuk menjebak saya? Sayangnya, Salvatore sayangmu tidak bisa membalaskan dendammu. Drew punuk dan berkata, jangan terlalu sombong. Salvatore telah membawa lebih dari 100 petarung ahli dari Asia Tenggara di bawah bosnya, Pablo Dalton. Jordan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, tapi hati-hati dalam perjalanan pulang setelah bekerja dan jangan terlalu mabuk di klub. Jangan sampai Anda dipukuli menjadi bubur. Hahaha, Jordan memikirkannya. Dia telah keluar dari pekerjaan bersama dengan Victoria akhir-akhir ini, dan dia tidak ingin dia terluka, meskipun dia tidak takut menghadapi para petarung itu sendiri. Oleh karena itu, Jordan berkata, begitukah? Kebetulan saya gatal untuk melemparkan beberapa pukulan. Suruh para pejuang di bawah Salvatore atau Pablo untuk datang langsung ke tempat parkir kantor. Mereka tidak perlu repot-repot mengerumuni saya setelah saya pulang kerja. Drew langsung bersemangat dan berseru, tentu. Saya akan memegang teguh kata-kata Anda dan meminta Salvatore untuk mengirim bawahannya ke sini sekarang. Jika kamu punya nyali, turun ke tempat parkir dan tunggu di sana bersamaku sekarang. Petik 2. Tentu, Jordan mengangguk senang. Pejuang elit dari Asia Tenggara? Memang, kebanyakan dari mereka sedikit lebih kejam daripada para pejuang di sini karena keadaan di negara mereka lebih kacau setelahnya. Namun, lingkungan tempat mereka dilatih jelas tidak sebrutal medan perang tempat Jordan berada.
Ketika mereka tiba di tempat parkir bawah tanah, Drew membawa Jordan ke sudut dan kemudian mengambil batu bata untuk menghancurkan semua kamera pengintai di sekitarnya. Setelah itu, Drew berkata dengan angkuh, "Haha, sekarang kamera pengintai telah dihancurkan. Tidak akan ada bukti bahkan jika kamu terbunuh di sini? Apakah begitu? Itu berarti tidak akan ada bukti aku memukulmu sampai mati di sini kan?" kata Jordan sambil tersenyum senang. "Kamu, apa yang kamu coba lakukan?" Drew sangat terkejut sehingga dia mundur selangkah. "Memukul." Jordan menamparnya dengan keras dan tertawa terbahak-bahak. "Drew Camden, apakah kamu bodoh? Anda memanggil beberapa pejuang untuk datang dan memukul saya. Tetapi apakah Anda pikir saya tidak akan memukuli Anda sebelum mereka tiba?" "Ah!" Drew menjerit. Setelah Jordan memukul Drew untuk sementara waktu, mereka akhirnya mendengar suara Salvatore. "Lepaskan Tuan Camden." Salvatore berjalan mendekat dengan 10 pria berkulit sawo matang. Drew buru-buru bergegas ke Salvatore dan bersembunyi di belakangnya. Menunjuk Jordan, dia menyalak, "Jordan, aku akan melumpuhkanmu hari ini dan memastikan bahwa kamu tidak bisa lagi menjadi pengawal." Salvatore memerintahkan, "Pergi." 10 petarung elit dari Asia Tenggara berbondong-bondong menuju Lucas. Bang, 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 memukul, memukul, memukul. Suara pertempuran sengit bisa terdengar. Salvatore tercengang oleh fakta bahwa Jordan bisa mengalahkan 10 dari mereka sendirian. Salvatore mengambil ponselnya dan menelepon Pablo. Dalton, kamu harus mengirim 10 orang lagi. 10 petarung yang kamu kirim mungkin akan bertahan selama 10 menit lagi sebelum Jordan Steele melumpuhkan mereka." "Apa?" Pada saat ini, Pablo baru saja selesai bermain catur dengan Butler Frank. Setelah mendengar kata-kata Salvatore, dia berseru dengan penuh semangat, "Sebenarnya ada seorang ahli di sini yang bisa mengalahkan 10 orang sendirian. Saya harus membawa pria berbakat seperti itu di bawah sayap saya." Petik 2. Katakan di mana kamu sekarang. Aku akan segera ke sana. Pablo bergegas mendekat. Pada saat dia tiba di tempat parkir, 10 ahli pertama yang dia kirim semuanya tergeletak di tanah. Di sisi lain, pakaian Jordan sedikit compang camping, tetapi dia tidak terluka. Pablo langsung tercengang, dan dia buru-buru berjalan menuju Jordan karena terkejut. Saat dia mendekati Jordan, ekspresi ngeri di wajah Pablo juga meningkat. Ternyata Jordan Steele adalah. Ketika Pablo melihat wajah Jordan, dia berlutut dan berseru, "Tuan Yordania." Jordan tampak identik dengan pria di foto yang dikirimkan Butler Frank ke Pablo. Pada saat ini, Drew, Salvatore, dan yang lainnya semua membeku karena terkejut. "Dalton, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah menantu yang tinggal di keluarga kami. Kenapa kamu berlutut di depannya?" tanya Drew. Salvatore bertanya dengan bingung juga, "Apakah kamu salah mengira dia sebagai orang lain?" Pablo mengabaikan mereka berdua dan memandang Jordan dengan hormat. "Jordan, saya bawahan Tuan Reyes, dan saya sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini. Tolong hukum aku." Itu mengejutkan Jordan bahwa dia adalah bawahan Butler Frank. Setelah mengatakan itu, Pablo menginstruksikan Salvatore untuk pergi. Tidak ada gunanya, cepat dan berlutut di depan Tuan Jordan. Tidak berani ragu, Salvatore langsung berlutut dan bersujud ke Jordan. "Jordan, aku telah menyinggungmu. Tolong kasihanilah dan maafkan aku." Drew, yang berada di samping, tercengang. Pemimpin geng, Salvatore, sebenarnya bersujud ke Jordan dan memohon pengampunan padanya. "Oke, cukup, saya tidak ingin orang lain berpikir bahwa saya seorang gangster." Karena mereka berada di tempat parkir bawah tanah gedung kantor perusahaan, Jordan takut pemandangan seperti itu akan mempengaruhi citranya. Jordan berkata, "Salvatore, kamu tidak perlu bersujud kepadaku. Anda hanya perlu menjelaskan dengan jelas kepada Camdens bahwa saya tidak menjual jam tangan itu kepada Anda." Salvatore buru-buru berkata, "Ya, saya akan memberitahu Camdens bahwa Drew Camden adalah orang yang memerintahkan saya untuk menjebak Anda." "Hei, Salvatore, kamu tidak bisa mengkhianatiku." Drew mencoba menarik Salvatore kembali dan menghentikannya, tetapi Salvatore menjatuhkannya dengan satu pukulan. Pada saat itu, Pablo berjalan dengan ekspresi membunuh di wajahnya. "Kamu yang membuat tuduhan palsu terhadap Tuan Jordan? Seseorang datang ke sini dan lempar dia ke sungai?" Mengetahui betapa kejamnya Pablo, Drew sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memohon belas kasihan kepada Jordan. Drew berlutut di depan Jordan dan memeluk pahanya. "Jordan, kami adalah keluarga.
Kamu tidak bisa membiarkan dia melakukan ini padaku. Jordan menendang Drew dan berteriak, aku bukan keluargamu. Drew terus merangkak dan memeluk paha Jordan. Jordan, saya tahu kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Aku bisa membiarkanmu memiliki Ellie? Bukankah kamu sangat menyukainya? Merasa malu, Jordan menamparkan wajah Drew. Saya selalu memperlakukannya sebagai adik perempuan saya. Kapan aku pernah menyukainya? Drew melanjutkan, bagaimana kalau aku mengatur makan malam keluarga malam ini, membuat Hailey mabuk dan mengirimnya ke tempatmu? Jordan memberinya tamparan lagi di wajahnya dan mencaci maki, kamu bajingan, Hailey, dan Ellie adalah sepupu dan saudara perempuanmu, masing-masing. Bagaimana Anda bisa memberikannya seolah-olah itu adalah hadiah? Bagaimana kamu begitu tidak manusiawi? Drew tidak berani membalas. Melihat Drew ketakutan, Jordan berkata, Drew Camden, aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi ketika kamu pulang, kamu harus menjelaskan kepada keluargamu dengan jelas bahwa kamu telah menjebakku. Ya, terima kasih, Jordan. Drew bangkit dan buru-buru pergi. Setelah Drew pergi, Pablo berlutut di depan Jordan sekali lagi. Dia berkata, Tuan, Jordan, saya ingin menawarkan semua 100 pejuang elit yang saya bawa dari Asia Tenggara kepada Anda. Jordan mengangguk, para gangster dari luar negeri ini akan berguna di masa depan. Misalnya, saya bisa berurusan dengan raksasa industri makanan, Zack. Di villa Nyonya Camden tua. Drew, kenapa wajahmu terluka? Apakah si brengsek Jordan itu memukulimu lagi? Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Nyonya Camden tua sangat sedih melihat luka Drew semakin parah. Drew dengan cepat membantah, saya terluka ketika saya secara tidak sengaja menabrakkan mobil saya ke sesuatu. Itu tidak ada hubungannya dengan Yordania. Dia kemudian melihat ke arah Old Mrs. Camden dan keluarga Benedict. Nenek, Paman Benedict, sebenarnya, Jordan tidak mencuri jam tangan Richard Mille itu. Sayalah yang mengambilnya dan menuduh Jordan mencurinya. Apa? Nyonya tua Camden bertanya dengan kaget. Baik Benedict dan Sylvie juga tercengang. Masih sangat protektif terhadap cucunya, Nyonya tua Camden berkata, karena Anda telah salah menuduhnya, biarlah. Jordan Steele juga tidak begitu polos. Bahkan jika dia tidak mencuri dariku, dia mungkin telah mencuri dari orang lain. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya uang untuk tinggal di hotel bintang 5? Ngomong-ngomong, Drew, apakah kamu bisa bertemu Tuan Steele di S Corporation hari ini? Drew menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi bingung, Nyonya tua Camden bertanya, apa sebenarnya yang coba dilakukan Tuan Steele? Apakah dia ingin aku bertemu dengannya secara pribadi sebelum dia bersedia membahas kesepakatan dengan kita? Pada saat ini, Hailey tiba-tiba berkata, Nenek, mengapa saya tidak mencobanya?